pikiran cemerlangmu ya untuk membangun Indonesia ya menjadi pemimpin dunia, karena kita berhak untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Albar Channel dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini udara cukup cerah ya. Mudah-mudahan Anda di sana senantiasa sehat walafiat ya. Mohon maaf nih suara belum pulih. Gak tahu kemarin tiba-tiba pokoknya 1 minggu ini mulai sejak hari Ahad ini suara hilang begitu. Suara sakit sekali, tenggorokan. Dan alhamdulillah ini baru mulai keluar begitu. Sahabat Albar Channel dimanapun berada, hari-hari ini kita sangat dihebohkan oleh pernyataan seorang yang melakukan satu cuitan ya, dengan mengatakan bahwa kurang lebih ya, Allahmu lemah dan harus dibela, Allahku kuat tidak harus dibela, kurang lebih seperti itu ya. Sedang trending topik ya, dicuit oleh seorang yang selama ini memang selalu bikin kontroversi begitu, dengan inisial FH, tapi bukan Fahri Hamzah ya, FH yang lain nih, yang konon orangnya adalah mantan politisi Demokrat. Tahulah siapa orangnya ya. Teman-teman sekalian, melihat dari apa yang dicuitkan, patut kita duga bahwa itu bersumber dari kebencian ya. Apapun ceritanya, kita bisa menangkap cuitannya tersebut bermula dari kebencian, karena kita bisa lihat dari rentetan cuitan sebelumnya ya. Nah kemudian setelah ramai dan ini menjadi viral begitu ya, kemudian dia meralat atau mengklarifikasi dengan mengatakan bahwa itu adalah dialog imajiner dia begitu ya, dimana otaknya mengatakan Tuhanmu lemah, kemudian hatinya mengatakan Tuhanku kuat ya. Kan ini sesuatu yang yang lucu ya. Mungkin kalau kita lihat dari dialog pelapor itu yang diundang oleh salah satu TV nasional, mengatakan bahwa hanya orang gila yang melakukan dialog seperti itu ya. Dan itu sangat alasan yang sangat tidak masuk akal begitu. Hanya alasan-alasan yang dibuat karena memang sudah mulai ketakutan karena kasusnya masuk kepada penyelidikan, bahkan konon saat ini sudah masuk kepada penyidikan. Artinya memang ada unsur kesengajaan ingin membuat gaduh, kemudian meskipun dengan bahasa yang sarkas begitu ya, tidak mengatakan tujuannya ke siapa, tapi ketahuan bahwa dia agamanya apa, kemudian yang dituju agamanya apa, itu jelas ya. Jadi kalau dia bilang Allahmu lemah, berarti tujuannya bukan kepada Allah agamanya dia begitu kan. Jadi sangat mudah secara logika dan sangat mudah dipahami. Adapun ada orang-orang yang membelanya dengan mengatakan bahwa pelapor itu adalah baperan dan seterusnya, itu hak-hak dia ya, haknya untuk mengatakan pelapor baper dan seterusnya. Tapi ini sudah keterlaluan, karena memang sering sekali membuat pernyataan-pernyataan yang membuat dada khususnya kaum muslimin itu bergidik ya. Jadi kita dorong kepada pihak kepolisian ya untuk bekerja betul-betul profesional. Jangan sampai ini sudah membuat gaduh di masyarakat,
barangkali ini kalau tidak dilaporkan nih, masyarakat bertindak dengan sendirinya, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan, karena sudah terlalu gedek barangkali masyarakat ya, khususnya orang-orang Islam ya, yang selama ini terus memantau apa yang disampaikan oleh si FH ini ya. Sekali lagi bukan Fahri Hamzah ya, tapi FH yang itu, yang mantan politisi Demokrat itu. Jadi saya sarankan nih kepada siapapun kita ya, lebih baik kita berbicara hal-hal yang sifatnya optimis ya, membangun bangsa ke depan ya. Misalnya dengan narasi-narasi yang saat ini sedang viral juga ya, tentang ide untuk membangun bangsa Indonesia menjadi kekuatan 5 dunia, kekuatan besar 5 dunia, dengan misalnya ya menampilkan calon-calon pemimpin yang qualified, calon-calon pemimpin yang oke punya, dan kita banyak stok itu, tapi mereka tidak punya kesempatan karena sistem ya politik kita ya, sistem presidensial kita yang mencegah mereka untuk tampil ke permukaan, padahal ini orang-orang hebat ya. Makanya ada gerakan saat ini yang membuat optimisme bangsa kita mestinya menjadi hebat begitu ya, menjadi bagus, menjadi keren ya, dengan gerakan yang diinisiasi oleh pakar hukum Refli Harun, yang coba mendobrak agar sistem presidential threshold ini bisa di 0% kan, sehingga dia mengatakan bahwa salam 0% katanya gitu ya. Ini perlu kita dukung. Kenapa? Karena ini justru jauh lebih bermanfaat kita bicarakan ya. Mestinya orang-orang seperti si Ferdian Hutahian ini ya, Hutahian terus si PH ini ya, mestinya bicara tentang yang begini-begini, yang membuat optimisme bangsa ini menjadi bangkit ya. Ada harapan untuk kita menjadi bangsa besar, menjadi kekuatan 5 dunia ya, sehingga kita tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, tidak sibuk tajasus, tapi sibuk mengeluarkan atau melahirkan ide-ide besar untuk kemajuan bangsa kita ke depan ya. Jadi mestinya begitu, dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh penggiat media sosial, ayo ya, coba keluarkan ide-ide besarmu ya, keluarkan pikiran-pikiran cemerlangmu ya, untuk membangun Indonesia ya menjadi pemimpin dunia, karena kita berhak untuk itu. Dengan potensi alam yang kita punya, SDM hebat yang kita punya, mestinya kita mampu menjadi negara hebat, negara kuat ya, penentu dunia, salah satu dari penentu dunia ya. Tapi karena kita sibuk ya berbicara, mohon maaf, yang ece-ece begitu ya, berbicara berantem, bikin gaduh ya, yang dilakukan oleh nih orang-orang kayak begini, yang katanya entahlah buzzer atau apalah, walau alam, kita juga nggak tahu ya. Mungkin dengan itu mereka cari makan, kita juga nggak tahu. Mungkin ada yang bayar juga untuk bikin gaduh, dan itu dengan cara itu dia mendapatkan makanan sesuap nasi, kita juga nggak tahu ya, walau alam. Tapi yuk ya, kita mulai ya, yang namanya pemilihan presiden itu sekali dalam 5 tahun. Setelah itu yuk kita berpikir bagaimana bangsa ini menjadi bangsa besar ya, bagaimana caranya, itu yang perlu kita pikirkan. Keluarkan ide-ide kreatif, keluarkan ide-ide brilian, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat ya, menjadi kekuatan 5 besar dunia. Itu luar biasa, dan saya rasa presiden kita juga sudah menyampaikan itu. Indonesia ingin menjadi kekuatan ekonomi ke-5 dunia. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kita dukung ya, kita support dengan ide-ide yang kita punya, ilmu pengetahuan yang kita punya, agar Indonesia menyongsong 100 tahun kemerdekaannya. Kita
kita sudah duduk menjadi salah satu kekuatan dunia yang diperhitungkan oleh dunia internasional. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.